penerbitan IUP maupun RKAB. Jadi kalau kami sebagai voksi PD Perjuangan ini melihat di dalam SDM sendiri ini sebetulnya belum clear, Pak. Belum clear, terjadi dualisme atau apapun bentuknya, sehingga kita juga menilai kembali kepada kepemimpinan Pak Menteri SDM. Ya, yang mana sih yang diberikan kewenangan gitu loh. Kalau berdasarkan telaah, tentu kita ingin mencari kepastian hukum terkait izin ataupun SKAB dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Tetapi konsideran ini satu sama lain punya takdir sendiri-sendiri di dalam Kementerian SDM, gitu Pak. Jadi kita dalam konteks ini ya hanya meminta kepada Pak Menteri SDM untuk lebih bijak, lebih tegas, memberikan keputusan tadi sesuai dengan pasal 1 angka 9 kalau tidak salah, kewenangan Kementerian SDM. Siapa? PLHK atau Dirjen? Kalau sudah ada telaah yang menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat secara ketentuan undang-undang dan peraturan, maka ya harusnya di hold, ya kan, di pending, tapi tidak diterbitkan. Tapi karena ini berdasarkan tafsir ya yang ada di dalam Kementerian SDM sendiri, ya kami kembalikan kepada Pak Menteri seperti itu. Mungkin itu saja catatan kami pada forum rakyat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari fraksi PDI Perjuangan ada lagi tambahan? Ya, Bumita ya. Saya tambahan satu aja Pak Ketua, terima kasih Pak Menteri. Berkaitan dengan beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembentukan Gakum di internal Kementerian SDM sendiri. Nah waktu itu respons dari Pak Menteri dan jajaran adalah ini butuh koordinasi karena itu menerbitkan nomenklatur baru dengan Menteri ASN dan seterusnya seperti itu. Tapi kami ingin dapat kejelasan karena saya lihat di dalam gancaknya di sini ada tulisan tentang Gakum ESDM. Mohon penjelasan tambahan bagi kami seberapa kesiapan untuk terbentuknya Gakum di internal SDM itu sendiri. Jadi ada daya paksa, ada daya yang kuat untuk mengatasi seluruh persoalan-persoalan masalah energi dan sumber daya mineral di dalam tubuh SDM sendiri. Yang kedua, walaupun tidak masuk di sini, dalam beberapa perjalanan ke luar negeri ada percakapan tentang, saya nggak tahu ya kalau ada yang urusan pertanian, itu mereka kayak punya atas khusus gitu ya. Sementara belakangan ini isu global besarnya ini soal energi. Kenapa kita tidak mengusulkan juga tambahan untuk atas energi dan sumber daya mineral berhadapan dengan Eropa dan yang lain-lain, ini kebutuhan kita saat ini. Jadi ini dua hal yang mungkin menjadi tambahan. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, silakan Ibu Pak Gita. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 7 dan yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya. Ada yang saya tanyakan terkait subsidi kendaraan listrik. Pak Menteri, di media Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik ini jumlahnya sekitar 5 triliun. Nah, karena pemerintah akan mengeluarkan 5 triliun ini, berapa rupiah kah impor BBM yang bisa kita hemat? Dan tolong ini hitung-hitungannya dikaji dengan seksama, jangan sampai ada warga yang menikmati double subsidi, Pak Menteri. Jadi karena BBM juga bersubsidi, dia bisa menikmati double. BBM solarnya bensinnya juga subsidi, dan ini dia mendapatkan listrik yang bersubsidi juga, motor yang bersubsidi. Karena yang kita tahu Pak Menteri, di Indonesia ini lebih banyak motor dibanding mobil, ya karena memang jumlah motor di Indonesia itu mencapai 127
juta unit dibandingkan dengan mobil di Indonesia sekitar 17,2 juta unit. Jadi saya lebih menyetujui adanya subsidi kendaraan motor listrik dibandingkan mobil gitu, Pak Menteri.